Jumpa kembali dengan kami dalam workshop cara mudah membuat multimedia pembelajaran interaktif ya. Nah, kali ini kita akan menggunakan sebuah software yang bernama Autoplay Media Studio. Apa itu Autoplay Media Studio? Autoplay Media Studio merupakan software yang mengintegrasikan beragam media seperti gambar, suara, video, ya, halaman web, file flash, ya, serta teks dalam satu project. Ya. Lalu apa kegunaannya? Di sini Autoplay Media Studio dapat digunakan untuk pengembangan aplikasi multimedia seperti yang akan kita adakan workshop kali ini ya. Materi dari workshop kali ini membuat multimedia interaktif ya untuk pembelajaran. Kemudian juga bisa digunakan sebagai aplikasi computer based training atau CBT ya. Jadi aplikasi berbasis komputer ya, pelatihan berbasis komputer. Kemudian juga untuk program autoran, seperti kita tahu kalau kita membeli video pembelajaran ya dalam rupa DVD, dia bisa digunakan juga untuk membuat aplikasi autoran tersebut ya. Kemudian juga untuk presentasi, dan masih banyak lagi contoh yang dapat digunakan untuk pembuatan multimedia. Nah, sekarang kita perlu perhatikan juga persyaratan minimum dari perangkat PC yang kita butuhkan ya. Di sini sebenarnya cukup ringan. Dia membutuhkan sistem operasi yang standar ya, dari Windows XP Service Pack 2 sampai ke Windows 10. Kemudian spesifik hardware minimal Pentium 4 atau lebih tinggi, tetapi saat ini spek komputer sudah jauh lebih tinggi, jadi pasti bisa dijalankan ya untuk aplikasi ini. Di sini juga syarat minimal RAM-nya ada 256, dan sekarang itu minimal adalah 2 GB, jauh lebih besar ya. Ini adalah spesifikasi minimum dari perangkat PC yang dibutuhkan, jadi ringan ya komputer aplikasi ini. Displaynya juga ini standar 124768 16 bit atau lebih untuk color depth-nya, dan dibutuhkan ruang harddisk sekitar 150 MB minimal ya untuk instalasi. Dan tentunya memang mouse ini adalah wajib dipunyai ya. Selain ini nanti ada beberapa aplikasi pendukung yang harus disertakan atau diinstal dalam PC kita, kecuali yang aplikasi Autoplay Media Studio ini. Di antaranya adalah QuickTime, Flash Player, dan juga Adobe Reader. Ini juga sudah umum, rata-rata di setiap komputer sudah didukung oleh aplikasi ini ya. Berikutnya kita akan coba menggunakan aplikasi ini untuk pembuatan multimedia interaktif seperti yang sudah saya sebutkan di awal tadi. Nah, di sini nanti kita akan belajar membuat aplikasi seperti ini, yaitu Metamorfosa Sempurna Kupu. Ini merupakan judulnya. Kemudian di sini ada gambar background ini ya. Nah, ini gambar background ini berada pada page beranda. Jadi nanti dengan aplikasi Autoplay Media Studio ini kita akan bekerja dengan page, halaman, dan juga dialog. Jadi ada page, ada dialog, kemudian dengan tombol-tombol ya, tombol-tombol seperti ini. Cukup sederhana sebetulnya, yang beberapa gambar, beberapa tipe musik, dan seterusnya ya. Nah, nantinya kita butuh page, itu ada page 1 beranda, kemudian page tujuan pembelajaran, yang kedua, yang ketiga page materi, yang keempat adalah page game. Jadi ada 4 page yang akan kita butuhkan, dan 1 dialog, itu untuk info pengembang dari aplikasi ini. Contohnya
pada waktu nanti pemain klik pada tombol pengembang, maka akan muncul siapa yang mengembangkan aplikasi ini ya. Jadi ini ada 1 2 3 4 5 tombol ya, atau button. Baik, kita mulai saja dengan menjalankan aplikasi Autoplay Media Studio dan juga mengenali menu-menu yang ada. Bagi Bapak Ibu yang belum memiliki software Autoplay Media Studio, Bapak Ibu bisa mendownloadnya di website indigurus.com Autoplay Media Studio. Di website ini Bapak Ibu bisa mencoba trialnya, free trial, dengan mengisikan nama dan juga alamat email Bapak Ibu, sehingga nanti Bapak Ibu bisa mendownloadnya yang gratis ya, berlaku sampai 30 hari ya. Nah, karena saya sudah menginstalnya, maka saya tidak perlu mengajarkan cara install karena ini mudah ya, standar saja. Maka untuk itu kita buka saja program atau aplikasi Autoplay Media Studio ini ya. Nah, inilah tampilan utama dari aplikasi Autoplay Media Studio. Di awal kita disuguhkan dengan 3 pilihan, yaitu menciptakan project baru atau membuka project yang sudah pernah kita buat, atau membuka project terakhir yang terakhir kali kita buat ya. Jadi untuk kali ini kita akan mencoba membuat project baru ya. Kita klik pada create a new project. Nah, ada kotak dialog berikutnya yaitu create new project. Kita diberi juga beberapa pilihan template ya, ada banyak template di sini yang kita bisa pakai ya. Jadi nanti kita tinggal mengganti-ganti isinya atau teksnya. Nah, tetapi untuk pembelajaran kali ini, untuk workshop kali ini, kita akan mulai membuat dari blank project ya. Kita pilih blank project, kemudian kita klik OK ya. Nah, biasanya akan muncul kotak dialog lagi untuk konfirmasi override jadi project lama ya. Kita klik yes saja. Nah, inilah tampilan utama daripada Autoplay Media Studio. Seperti program aplikasi berbasis Windows lainnya, pada baris paling atas inilah yang disebut sebagai title bar ya, dimana pada title bar ini menunjukkan kita punya project masih bernama My Project ya, belum diganti dengan aplikasi Media Studio. Kemudian ada 3 ikon, sini standar juga, minus ya, restore atau maximize, dan juga close. Nah, di bawahnya ada menu bar ya. Di sini juga akan berkaitan dengan menu file ya, berkaitan dengan penyimpanan, membuka aplikasi atau dokumen dan seterusnya. Kemudian mengekspor ya. Di menu-menu ini terdapat banyak sekali menu-menu yang bisa kita gunakan ya. Kalau kita butuh bantuan, kita bisa mengakses help di sini, bisa ke user guide-nya atau ke studio help-nya di sini ya. Baik, kita kenali dulu. Jadi di sini menu bar, di sini adalah ikon-ikon yang akan sering kita gunakan ya. Kemudian di sebelah kiri ini ada Project Explorer ya. Di sinilah file-file project kita ditampilkan berada. Kemudian di bawahnya adalah panel properti yang menampilkan properti dari setiap objek di sini ya, dari project atau dari page ya. Itu nanti akan berbeda propertinya ya. Nah, di sini masih kosong page kita. Jadi saat pertama kali kita disediakan dengan 1 page, 1 halaman dan 1 dialog ya. Kemudian di sinilah lembar kerja kita, dan di bawahnya adalah ruler ya, seperti biasa ukuran untuk membantu kita melihat ukuran project ya. Bawah ruler atas, ruler bawah. Kemudian
Ya, sesimpel itu, sederhana sekali untuk interface-nya. Nah, sekarang kita perlu yang pertama memberi nama project ya, mengatur dulu projectnya, jadi termasuk dari ukuran halamannya atau page-nya. Nah, sekarang kita akan melakukan pengaturan dulu pada project kita. Jadi pada menu project, di sini setting ya. Nah, di sini untuk nama projectnya kita beri nama misalkan Metamorfosa kupu ya, disesuaikan dengan materi kita. Kemudian ukuran daripada halamannya di sini, ini sudah ada preset 750, 545. Ini kalau kita ingin memilih yang lain, ini kita bisa pilih dari sini. Tetapi kali ini kita memilih custom saja ya, karena kita akan menentukan ukurannya sendiri, yaitu 1024 lebarnya kali 576 ya. 576 ini perbandingannya adalah 16:9 ya untuk widescreen. Oke, kemudian kita coba dulu lihat perubahan ukurannya. Kita klik OK dahulu. Nah, ini ya, dia lebih lebar. Nah, sekarang kita lanjutkan pengaturannya dengan memberikan background ya, gambar background. Nah, untuk itu sebelum kita lakukan background, penyisipan background, maka kita perlu menyiapkan dahulu aset-aset yang diperlukan ya. Nah, sekarang kita lihat aset apa saja yang kita perlukan dalam workshop ini, yaitu di dalam folder, jadi ada 4 folder ya: audio, flash, image, dan video. Audio sendiri itu nanti ada narasi, ada musik background pertama dan kedua. Kemudian untuk flash ini adalah permainan ya, permainan dari Metamorfosa kupu. Kemudian gambar itu akan berisi beberapa ya, latar belakang, background, juga latar belakang materi, kemudian beberapa gambar judul ya, gambar proses ya, profil, dan seterusnya. Jadi ada beberapa gambar nanti yang perlu kita isikan, dan juga satu video untuk tentang materi ya, proses Metamorfosa kupu. Nah, itulah aset-aset yang harus kita siapkan dalam workshop kali ini ya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, pembelajaran berikutnya adalah menyiapkan page beranda. Untuk itu kita akan bertemu kembali di pembelajaran berikutnya.